Oke teman, jadi update Bitcoin yang terakhir dari gue itu kan ketika Bitcoin masih sideways dan itu lama banget ya. Sideways itu bisa mencapai 3 hari teman ya. Dan benar-benar ngebosenin banget chartnya. Hanya naik turun doang, setelah itu mengalami volume yang semakin kecil. Dan memang gue udah bilang bahwa kalau misalnya kita lihat di time frame 1 hari, kita itu nggak boleh nge-break di bawah ini teman. Dan ini baru aja terjadi kemarin ya. Cuman saat ini kita udah kembali ke atas lagi. Dengan bullish engulfing candle 1 hari kita balik mantul ke atas. Cuman masih belum penentuan, masih belum mengkonfirmasi kalau misalkan ini bakalan terjadi reversal pada Bitcoin. Jadi satu pertanda buruk memang kita ini sudah sempat closing di bawah garis ini teman ya, garis secara support di time frame 1 hari ketika kita candle closing. Jadi kita hitungnya di mana kita tutup candle ya. Jadi bukan ketika kita sempat ngekor ke bawah gitu ya. Cuman ketika setiap kita tutup candle itu ini kita mengalami support berkali-kali teman dari time frame 1 hari dan kita baru aja ngebreak di time frame yang ini di tanggal 13 Maret. So far kita mantul cukup oke teman. Pemantulan ini juga di-trigger oleh karena memang ada double bottom di area di tanggal 7 Maret ini teman ya. Jadi kita sempat turun ya sampai ke level 37.000 sekian, terus kita mengalami double bottom di area yang sama teman. Itu sebabnya kenapa kita juga kembali mantul lagi. Kalau ngomongin posisi gua saat ini plus 95% dari posisi short gua dari level 41.500. Gue biarin tetap running aja di sini ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen open posisi, gue bisa saranin, gue bisa rekomendasiin platform BingX ini cocok banget buat pemula karena mereka di sini ada fitur copy trade. Jadi kalian bisa ngecek sejarah tradernya seperti apa ya. Rata-rata profit 30 hari atau sebulan terakhir mereka seperti apa, rata-rata sebulan 3 bulan terakhir ini seperti apa, apakah mereka konsisten profit atau tidak. Copy trade ini juga cocok banget buat yang sibuk kerja, buat yang benar-benar nggak bisa mantengin grafik setiap saat. Jadi kalau misalkan mereka open posisi, copy trader tersebut kita akan otomatis keikutan. Kalau misalkan mereka tutup, kita juga otomatis keikutan tutup. Nah, bagi kalian yang mungkin tertarik, kalian bisa langsung cek linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa join BingX menggunakan link gua dan dapatkan bonus sampai $120. Selain itu, saat ini gue juga sedang mengadakan kampanye deposit di mana kalau misalnya kalian deposit 100 USDT, kalian akan mendapatkan 20 USDT dan ini berlaku hanya selama seminggu. Jadi ini mulai per tanggal 14 Maret dan akan berakhir di tanggal 23 Maret. Selain itu juga khusus yang menggunakan referral gua akan otomatis masuk ke dalam salah satu partisipan di dalam komisi trading yang juga sering gua adakan. Hadiah bisa berupa 7 sampai 10 juta rupiah secara cash teman ya, dan ini hanya khusus untuk referral gua aja. Jadi sebenarnya di level ini teman kita mengalami bullish engulfing di candle 1 hari, sebenarnya ini bagus gitu ya. Cuman bagus ini bukan berarti kita itu artinya menunjukkan reversal gitu pada Bitcoin. Karena apa? Karena memang masih ada resist gitu ya. Kalau misalkan kita ke jangka pendeknya, nah nih kalian bisa lihat ini resist yang cukup kritis banget buat Bitcoin dan kita masih belum berhasil ngebreak resist ini. Bahkan kita kena reject ya, baru pagi ini terjadi kita kena reject setelah kita pump kembali ke level 398. Saat ini kita didam kembali ya. Kalau menurut gue kita bisa berhasil ngebreak resist ini, nah itu bakalan cukup bullish tuh buat Bitcoin ya. Menurut gue memang ada potensi reversal kalau misalkan terjadi break resist. Tetapi selama ini nggak ada teman, maka gue akan tetap biarin running posisi gue nge-short aja buat Bitcoin ya. Karena memang potensial kalau misalkan kita lihat dari status bearish Bitcoin ini ya, ini masih belum terjadi reversal sama sekali. Dan memang kalau misalkan kita ngebreak support yang satu ini benar-benar udah nggak ada support. Well, kalau misalnya kita ngebreak yang satu ini oke lah, ini ada support di level ini, makanya kita kembali mantul ketika kita menyentuh 37.700. Cuman momen dimana kita ngebreak support yang satu ini, menurut gue yang ini udah nggak bakal menjadi support lagi, kemungkinan besar kita udah nggak bakal retest yang satu ini. Tapi nextnya mungkin kita bakalan retest mendekati yang satu ini teman-teman ya, mendekati yang level 34.500 ini. Dan ini level yang gue bilang berkali-kali dimana kita memiliki support yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Dan mungkin teman-teman ya, level berikutnya kalau misalnya kita ngebreak support yang satu ini kita bakalan retest kembali ke level 35.600 dan itu persis ada di level take profit gua dengan posisi gua short saat ini. Jadi memang saat ini posisinya kita lihat juga ini adalah masih posisi downtrend gitu ya dari time frame jangka pendek. Dan kalau misalkan kita nggak bisa berhasil ngebreak resist yang satu ini so far tetap bearish yang masih memegang kontrol sampai saat ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari jangka time frame 1 hari, well oke, memang bullish engulfing, kondisi bullish pada Bitcoin ya, candle yang satu ini lebih besar daripada yang satu ini. Cuman ya kita ukur juga teman-teman ya, kita lihat lebih detail lagi kondisi apa yang sebenarnya terjadi. Memang masih ada resist di level ini teman dari tanggal 10 sampai tanggal 15.
ada level psikologis yaitu di level 40.000 sebagai resist terkuat pada Bitcoin. Kecuali kalau misalnya kita ngebreak level 40.000 ke atas ini, nah ini ada potensi Bitcoin kembali bullish dan bakalan coba sentuh garis merah ini lagi teman ya, yang ada di level 43.000, di mana kita beberapa kali sempat kena reject. Terakhir kali kita sentuh garis merah ini kita juga sempat kena reject. Kalau misalnya kalian penasaran ini garis apa, ini adalah garis dari Corona tahun 2020 sampai saat ini teman ya, yang ini akhirnya berubah menjadi titik resist persis di level 42,5 ini kemarin. Pump yang besar kemarin kita langsung kena reject parah teman, penolakan parah. Kalau kemarin-kemarin kan kita sukses teman ya, kita break di atas, setelah itu continuation kita naik terus menerus. Ini juga kita sukses break di atas tetapi langsung kena dam kembali, dan ini baru aja menjadi titik resist yang paling kuat. Jadi paling itu aja teman kurang lebih untuk video kali ini ya. Menurut gue ini satu candle yang satu ini nih cukup nggak bagus gitu buat Bitcoin. Ini satu candle merah sebesar ini. Cuman ya kita tetap respect teman ya apa yang dilakukan Bitcoin. Ya kalau misalkan dia bisa balik itu oke, itu bullish buat Bitcoin, dan mungkin gue bakalan tutup posisi short gue di sini dengan profit nggak tahu mungkin sekitar 60-70% kalau misalkan terjadi breakout pada Bitcoin. Cuman selama ini nggak terjadi gitu ya, memang masih ada posisi cenderung bearish pada Bitcoin teman. Biasanya juga kalau misalnya kita udah mengalami pound seperti ini lalu kita kembali kena reject seperti ini teman ya, kalau misalnya dilihat dari time frame satu hari ini biasanya bisa mendatangkan pola bearish dalam beberapa candle berikutnya teman ya. Jadi nggak cuma dari time frame satu hari, dari time frame 4 jam juga. Misalkan let's say yang mana ya, misalkan let's say yang satu ini teman ya, kita udah di pump terus habis itu kalian lihat ini di dump balik lagi, setelah itu ini memicu bearish lanjutan terjadi sampai ke level ini. Jadi maybe ini juga bisa jadi sama gitu ya, kalau misalkan ada satu candle merah seperti ini juga bisa memicu potensi bearish berlanjut gitu teman. Jadi kurang lebih itu aja teman untuk video kali ini ya. Jadi ya kalau misalkan dia breakout ya gue nggak denial, gue bakalan take profit aja gitu ya. Tetapi selama itu nggak terjadi, gue mungkin bakalan ride sampai menyentuh level support yang satu ini sebelum gue take profit teman. Paling itu aja teman untuk video kali ini, semoga bisa membantu buat analisa kali ini, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.